Saudaraku seiman, sebelum saya mulai juga, saya tentu berbicara bukan karena lebih tahu daripada Anda semua, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini semua isinya nasihat. Kita coba fokus tentang masalah sukses dalam mendidik anak, saudaraku seiman. Saya coba merenung-renung pada saat melihat tema ini, maka saya melihat yang paling tepat untuk kita buka, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua sudah tahu, hadis Bukhari Muslim, di mana beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati." Kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Lalu baginda Nabi SAW merincikan apakah yang dimaksudnya pemimpin negara atau memang ada yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, "Wal imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati." Seorang pemimpin negara, dia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar-ra'iyati. Dan seorang laki-laki, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya sebagai suami dan sebagai ayah kalau sudah punya anak. Dan juga akan diminta pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Begitu pula dengan wanita. Dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Rumah, penataannya, kerapiannya, makanannya, segala macam kebutuhan rumah. Begitu juga dengan anak-anak yang dititipkan di rumah oleh suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun ar-ra'iyati. Seorang pembantu, seorang pegawai, staf, mereka adalah pemimpin di harta pemimpinnya atau tuannya, atasannya, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin itu. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Maka sadarilah, kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin tersebut. Juga dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, kalau di hadis pertama tadi kita sudah tahu kita semua adalah pemimpin, ya. Jadi tidak harus lingkupnya adalah pemimpin negara, tapi seorang suami, ayah, seorang istri, ibu, seorang atasan, seorang bawahan, semuanya bertanggung jawab. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Bukhari yang Muslim, hadis Bukhari Muslim yang lain berbunyi, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang telah Allah bebankan padanya kepemimpinan. Tadi sudah dirincikan di hadis pertama siapa saja pemimpin-pemimpin tersebut. Lalu kemudian dia mati sementara dia menipu, ya, atau membengkalaikan yang sedang dia pimpin, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Jadi coba Anda renungi baik-baik dalil-dalil seperti ini supaya kita tahu apa yang sedang kita bahas ke depan. Ada tanggung jawab di sini. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Bukhari sebutkan dalam adab mufrad yang artinya, berilah nafkah anakmu dari harta bendamu dan jangan angkat tongkatmu ke tubuh mereka untuk mendidik, serta ajaklah mereka takut kepada Allah. Bagaimana Nabi SAW menitik beratkan adanya tanggung jawab orang tua kepada anak. Kalau kita sempitkan bahasan ke sini, karena tentu dengan 1 jam tidak mungkin kita bahas semua pemimpin-pemimpin tersebut. Tapi kita bicara sekarang orang tua kepada anak. Termasuk juga guru-guru di sekolah terhadap anak didiknya, yang merupakan amanah dia terima gaji untuk mendidik mereka. Ibnu Qayyim memberikan sebuah poin peringatan baik dalam buku beliau, yaitu Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Terjemahannya kurang lebih,
Barang siapa yang tidak mendidik anaknya tentang perkara bermanfaat dan menelantarkan pendidikan mereka, maka ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kebanyakan anak rusak karena keteledoran dan kesalahan orang tua yang tidak mau mengajarkan anak-anak tentang pokok-pokok agama Islam. Sehingga mereka hidup dengan penuh penyesalan dan siang-sia. Maksudnya si anak tadi, begitu juga dengan orang tuanya. Mereka menyesal dan akan sia-sia waktunya. Mereka tidak menjadi orang yang bermanfaat. Dan juga orang tuanya tidak mengambil manfaat dari mereka. Sebagian orang tua, ada yang mencela anaknya atas sikap durhaka kepada orang tua. Maka anak bisa membalas mengatakan, wahai bapakku atau ibuku, engkau telah menyanyiakanku pada masa kecil, maka pada masa dewasa aku mendurhakaimu. Dan engkau menelantarkanku di masa kecil, maka aku menelantarkanmu ketika engkau menginjak masa tua. Ini kurang lebih teman-teman pembukaan daripada sukses dalam mendidik anak-anak. Sebelum jauh teman-teman kita masuk membahas masalah ini, tentu saya coba ringkaskan karena ini bahasanya cukup panjang. Ada bahasan kami tentang bedah buku ya, judul bukunya itu beginilah seharusnya mendidik anak dalam Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini seingat saya kalau nggak salah ada 40 episode ya. Tahap demi tahap kita membahas tentang masalah pendidikan anak. Namun karena waktu kita hanya sejam, saya coba padatkan ya. Semoga Allah SWT berkahi. Saya ingin menyinggung dulu tentang makna sukses teman-teman. Banyak orang memahami sukses ini sesuatu yang sangat berat, sulit, ya, butuh upaya yang sangat besar. Padahal sebenarnya sukses itu selalu terjadi dalam keseharian kita. Anda harus merasakan kesuksesan itu di setiap lini kehidupan Anda. Walaupun itu adalah hal yang kecil. Contoh sederhana, Anda haus, kemudian Anda berhasil mendapatkan air sehingga haus Anda hilang. Bukankah Anda sudah sukses menghilangkan haus tersebut? Pada saat Anda lapar, kemudian Anda berhasil mendapatkan makanan dan menghilangkan rasa lapar. Bukankah Anda sukses di poin itu? Kalau Anda tarik ini kepada pasangan hidup juga, istri, suami, Anda berhasil menghilangkan laparnya, haus yang membantu dia untuk itu, Anda sudah sukses. Bukankah juga terjadi itu pada anak-anak? Pada saat Anda bisa menghilangkan laparnya, hausnya, maka pada saat itu Anda sudah sukses. Anda bisa beristirahat pada saat capek, Anda bisa berbicara pada saat Anda ingin menyampaikan sesuatu, Anda bisa menyanggah, bisa memberi masukan, bisa memulai, bisa menolak dan segala macam adalah kesuksesan. Oleh karena itu teman-teman, sukses ini adalah dia masuk ke setiap lini kehidupan kita dan substansial kehidupan, dan nanti dia akan kalau digabungkan akan menjadi akumulasi kesuksesan itu. Oleh karena itu teman-teman, kalau Anda berhasil menghilangkan satu sifat buruk diri Anda saja, atau pasangan, atau anak Anda sudah sukses di poin itu. Anda tinggal coba membuka pintu-pintu kesuksesan di lini-lini yang lainnya. Ya. Baik, kita melihat teman-teman kalau pendidikan anak, kudwa kita, suri tauladan kita yang terbaik adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pendidik. Dan kita lihat bagaimana beliau mendidik anak. Dinukil dalam sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya, apakah Anda mencium anak-anak Anda? Beliau menjawab, iya. Maka mereka berkata, demi Allah, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah aku mampu menghalangi bila Allah telah mencabut perasaan sayang dari hati kalian? Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil bahwasanya Nabi SAW pernah mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu beliau. Maka Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi tapi tinggal di padang pasir, seorang badui, berkata, aku punya 10 anak, sementara aku tidak pernah menciumnya. Maka apa kata Nabi SAW? Pendidik yang terbaik, man la yurham, la yurham. Siapa yang tidak mengasihi,
tidak sayang, maka tidak akan disayang. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarhamin nas, la yarhamhullah." Siapa yang tidak mengasihi anak-anak, atau siapa tidak mengasihi manusia, maka dia tidak akan disayangi atau dikasihi oleh Allah. Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang wanita juga pernah dinukil dari Anas radhiyallahu anhu, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau memberi 3 butir kurma. Maksudnya Aisyah memberikan 3 butir kurma kepada ibu tersebut. Sementara ibu ini diikuti oleh 2 anaknya. Maka ibu tersebut pun memberikan anak-anaknya masing-masing sebutir kurma. Dan ibu pun itu memegang 1 butir kurma. Sementara dia lagi asyik ngobrol dengan Aisyah, tiba-tiba kedua anaknya sudah menghabiskan kurmanya, lalu meminta lagi dari ibunya. Lalu ibu tersebut dengan penuh kasih sayang membelah 2 kurma yang dia belum makan, kemudian dia berikan kepada kedua anaknya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku kagum dengan sikap ibu ini. Maksudnya dalam kondisi dia pun pengen makan kurma itu, tapi dia mendahulukan kedua anaknya karena kasih sayangnya. Kemudian dia menanyakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَمَا يُؤْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ يَا بِرَحْمَتِهَا صَبِيِّهَا. Kenapa engkau heran, hai Aisyah? وَمَا يُؤْجِبُكِ مِنْ ذَلِكَ. Apa yang membuatmu heran dengan itu, hai Aisyah? Sesungguhnya Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Dalam riwayat lain, Allah telah memasukkan dia ke dalam surga karena perbuatan itu kepada anaknya. Hadis ini riwayat Bukhari. Ini salah satu metode yang digunakan Nabi SAW, yaitu mendahulukan kasih sayang, perhatian. Nanti kita akan bahas insya Allah teman-teman sekalian tentang kriteria pemimpin yang terbaik atau pemimpin yang baik. Ya. Tapi ini kita sedang membahas bagaimana Nabi SAW betul-betul meluangkan perhatian khusus buat anak-anak. Di dalam sebuah riwayat disebutkan juga dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, "Inni la aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha." Aku berdiri mengerjakan salat dan aku ingin niat memanjangkan bacaannya. Fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashukka ala ummihi. Lalu aku tiba-tiba mendengarkan tangisan anak di saf wanita, maka aku meringkaskan salatku karena khawatir nanti ibunya menjadi sulit, ya, atau merasakan kesulitan antara memilih sholat dengan anak. Itu saking pentingnya bagaimana anak punya perhatian khusus gitu. Walaupun kita sedang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Abu Qatadah menukil, dia berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sholat berjamaah sambil menggendong Umamah, ya, anaknya Zainab. Zainab ini anak Nabi SAW radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika beliau sedang sujud, Umamah diletakkan di depannya, lalu beliau pada saat berdiri menggendongnya kembali. Dan ini disebutkan oleh hadis atau oleh Bukhari. Juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil, dia berkata, saya mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku bahwa Rasulullah SAW menarik kedua telapak tangan Al-Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, cucu beliau, meletakkan kedua telapak kakinya di atas telapak kaki Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, naiklah. Jadi sambil pegang tangannya Hasan dan Husain, lalu menyuruh keduanya naik dari telapak kaki beliau, terus saja menaiki, ya, sampai ke daerah dada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukalah mulutmu, lalu beliau mencium keduanya. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, cintailah keduanya karena aku mencintainya. Juga Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah, tiba-tiba datang Al-Husain menaiki punggung beliau. Lagi sholat berjamaah, Husain cucunya datang dan naik ke atas punggung beliau. Sementara beliau sedang sujud. Lalu beliau memanjangkan beliau memanjangkan sujudnya hingga para jemaah mengira ya terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan,
Ya, maksudnya orang mengira Nabi SAW sudah meninggal atau apa, kok lama sekali sujudnya. Setelah salam, orang melihat ternyata di punggung beliau ada Husain, cucunya, masih kecil. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna bni irtahalani faqarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatah. Sesungguhnya cucuku ini menaiki punggungku, maka aku tidak ingin memburu-burunya hingga dia menunaikan hajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad dan seterusnya. Atau banyak riwayat perawi-perawi yang lain. Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu menukil bahwasanya Rasulullah SAW mengunjungi orang-orang Ansar dan beliau memberi salam kepada anak-anak kecil, mengusap-ngusap kepala mereka. Sangat luar biasa penyayangnya dengan anak-anak, sehingga apapun nanti yang disampaikan diterima karena anak-anak merasa ada kasih sayang itu. Juga Abdullah bin Ja'far, tentu ini tadi diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad sahih. Abdullah bin Ja'far juga radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengusap radhiyallahu anhu, ya, dia adalah ayah sahabat. Ja'far ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, lebih tua 10 tahun radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Abdullah anaknya Ja'far, Rasulullah SAW mengusap kepalaku dengan tangannya. Kira-kira beliau mengusap 3 kali dan setiap mengusap beliau selalu berdoa, ya Allah berilah ganti kepada Ja'far dengan kebaikan pada anaknya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim dalam kitab Mustadrak dan dikatakan sahih. Dan kita tutup di bahasan ini teman-teman, di poin ini maksud saya yang sedang kita bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW sebagai pendidik adalah riwayat Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far juga radhiyallahu anhu, dia berkata, bila Rasulullah SAW datang dari pepergian, dari jihad, dari umrah, haji, beliau pada saat pulang, ya, beliau disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya. Selalu datang anak-anak di pintu-pintu gerbang Madinah. Pernah suatu ketika beliau datang dari bepergian dan aku adalah orang pertama yang menyambutnya, maka beliau memboncengku di depan beliau, maksudnya menggendong, ya, atau meletakkan di depan tunggangan beliau. Lalu salah satu dari kedua anak Fatimah Hasan Husain datang, lalu Rasulullah SAW memboncengnya di belakang beliau hingga kami masuk Madinah bertiga dalam atau naik satu tunggangan. Hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya, juga disebutkan mirip dengan riwayat ini bahwasanya Nabi SAW kalau datang dikerumuni oleh anak-anak kecil Madinah. Mereka datang, ya, kemudian mereka mengurumuni Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menggendong dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang bergelantungan di kaki Nabi SAW dan di punggung beliau SAW. Ya, saking disukainya sama anak-anak kecil. Kemudian beliau kalau sudah tidak mampu lagi mengangkat, masih ada anak-anak datang, beliau mengatakan kepada para sahabat, gendonglah mereka. Padahal beliau dalam keadaan kondisi letih datang dari safar. Bagaimana, ya, suri teladan kita Nabi SAW memulai mendidik anak dengan kasih sayang. Baik teman-teman sekalian, kita coba lebih dalam membahas masalah ini. Kita akan coba bahas kriteria pendidik teladan. Ini terjadi buat orang tua juga, buat tentunya teman-teman yang menjadi tenaga pengajar di sekolah, ya. Saya berharap Anda sebagai orang tua harus menyadari anak-anak tidak diberikan oleh Allah SWT kepada Anda, ya, kecuali memang sebagai amanah. Ingat itu. Dan Anda tidak punya pilihan sama sekali. Anda sebagai laki-laki hanya punya sperma, itu pun Allah yang ciptakan. Anda yang ciptakan sperma juga itu. Dan Anda perempuan hanya punya sel telur dan perut di tempat untuk menampung bayi tersebut. Kemudian lahirlah bayi tersebut. Kita bahkan tidak bisa pilih laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa memilih bagaimana alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya. Kita tidak bisa milih semuanya. Tidak bisa ada yang kita pilih sama sekali. Maka ini teman-teman sekalian, sebuah pelajaran penting. Ternyata ini bukan milik kita. Allah SWT amanahkan. Ya. Maka ada sebuah tanggung jawab di situ. Dan ada sebuah peluang pahala besar di situ. Begitu juga Anda sebagai guru di sekolah. Teman-teman sekalian, lupakan masalah gaji. Coba nikmati pekerjaan. Apa yang sedang kita kerjakan. Saya juga kebetulan lama menjadi guru. Baik itu di pesantren ataupun di universitas menjadi dosen. Dan saya melihat tidak ada cara yang paling efektif untuk bisa memberikan informasi yang tepat kepada anak didik kita kecuali dengan kita menikmati pekerjaan tersebut. Kita ikhlas. Saya pribadi menjadikan mereka adalah aset-aset amal jariah saya. Saya berharap siswa di pesantren dulu ayah saya didik di Makassar dan juga teman-teman mahasiswa dulu yang saya ajar di kampus. Saya berharap mereka tidak keluar kecuali mereka akan menjadi amal jariah buat saya. Saya berusaha menukil itu dan saya tidak pernah pikirkan masalah gaji yang saya terima. Karena itu pasti akan datang. Dalam istilah para ulama, ya, kalau kau kejar akhirat, duniamu akan ikut. Kalau kau kejar dunia, akhiratmu akan luput.
Maka coba nikmati itu. Sehingga Anda tidak pernah menghubungkan antara bagaimana mengubah karakter yang buruk dari seorang anak, bagaimana kita membentuk dia menjadi seorang tokoh atau orang yang baik, ya, dengan gaji yang Anda terima atau upah yang Anda terima. Bagi kita adalah ini amal jariah. Bagaimana saya bisa mengubahnya? Imam Syafi'i rahimahullah pernah punya seorang murid, teman-teman sekalian. Itu muridnya lamban sekali kalau dia memahami sesuatu. Maka Imam Syafi'i tahu masalah itu. Dan dia selalu duduk di belakang orang itu. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i rahimahullah seorang pendidik yang luar biasa. Dia tahu bukan upah yang dia pikirkan. Tapi yang dia pikirkan adalah pahala yang dia bisa dapatkan. Maka dia biarkan seluruh muridnya keluar. Kemudian dia tahan anak tersebut. Lalu mulailah beliau mengulang-ulangi materi itu pelan-pelan. Sampai anak itu faham. Sampai pernah anak ini mengatakan, wahai imam, saya orangnya begini. Anda tidak usah buang-buang waktu buat saya. Kata beliau, tidak. Sampai kau memahami apa yang saya sampaikan. Saking luar biasanya kalau orang kejar target akhirat, pahala, ya bagaimana menjadikan orang ini depan saya sebagai aset amal jariah itu luar biasa. Mirip dengan alam dakwah ya. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah melihat kekurangan seseorang atau pelanggaran agama yang terjadi padanya adalah sesuatu yang harus saya perangi. Tetapi saya melihat itu adalah aset amal jariah buat saya. Ada wanita belum berhijab kah? Ada orang belum sholat kah? Ada orang belum puasa kah? Ada orang punya kesalahan apalah dalam agama. Bukan untuk kita musuhi. Justru kita tersenyum, menjadikan itu sebagai kesempatan kita. Jangan didahului oleh orang lain untuk memberikan nasihat kepada dia. Berapa banyak orang yang kita bengkalikan, tidak kita nasihatin, tidak kita luruskan. Ternyata dia mendapatkan hidayah dari orang lain, dan orang lain itu yang mendapatkan pahalanya. Imam Abu Hanifah rahimahullah, Anda kalau belum tahu beliau salah dari 4 imam mazhab. Anda sudah tahu alhamdulillah. Dan beliau dikenal dengan imam itu kayak tokoh, seperti tokoh mazhab ya. Itu menghafal minimal 500.000 hadis kalau saya tidak salah. Dan sekian banyak, ya luar biasanya. Dan Imam Abu Hanifah itu sekarang mazhabnya umumnya diterapkan di Afrika, di Eropa, di India. Banyak menggunakan mazhab Abu Hanifah rahimahullah. Beliau itu mulai belajar agama, mulai lebih menekuni di umur 30 tahun lebih. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Sebabnya adalah beliau pernah sholat di masjid. Beliau pedagang sutra di Irak. Kemudian beliau sholat di masjid. Pada saat beliau sholat ternyata cara sholatnya salah. Dan ditegur oleh orang di sebelahnya. Maaf tadi sholat anda salah, yang benar tuh begini. Misal begitu saja. Maka Abu Hanifah mengatakan saya pun malu. Masa saya di umur sekian masih salah sholatnya. Lalu beliau mulai mempelajari agama sampai menjadi tokoh madhab. Sekian juta orang sekarang mengikuti ajaran beliau. Ya, madhab beliau. Ya, yang dinukil tentang hukum fikih, tata cara sholat, puasa, dan luar biasa banyak yang lainnya. Pertanyaan sederhana teman-teman, pernah nggak orang yang sedang menasihati Abu Hanifah tadi untuk membetulkan sholatnya berpikir yang dia nasihati ini akan menjadi imam madhab? Pernah nggak anda renungi teman-teman, yang orang tadi meluruskan sholat satu kesalahan tadi, ternyata bisa panen seluruh pahalanya Abu Hanifah rahimahullah. Itu luar biasa. Ya. Baik teman-teman. Kriteria pendidik yang baik, yang pertama bagi orang tua dan juga anak, bagi guru ya maaf, bagi orang tua dan juga guru pendidik di lembaga pendidikan. Yang pertama teman-teman, pemaaf dan tenang. Ini penting sekali, pemaaf dan tenang. Kalau orang sudah seperti kita sudah bisa mengontrol emosi segala macam, maka tentu orang tidak akan melakukan kesalahan. Dan kalau anda selalu yang terbawa adalah emosional, anda tidak akan pernah bisa memperbaiki orang. Perhatikan apa yang Allah sebutkan tentang masalah pemaaf ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 134. Kalau anda yang sedang mengikuti acara kita ini bisa membuka aplikasi Al-Quran di handphone, coba dilihat ya. Al-Imran surah nomor 3 ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ini tentu potongan ayat ya. Potongan ayat Al-Imran 134. Yang bunyinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhiminal ghaidh, kata ulama, ya adalah orang yang marah dalam kondisi dia punya power, dia dalam kondisi benar, dia marah, dia bisa lampiaskan, tapi dia qadhim artinya dia menahannya. Justru pada saat itu, wal qadhiminal ghaidh, Allah malah memuji mereka. Lalu Allah mengatakan wal afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Maafkan. Mereka masih jahil. Kalau mereka sudah tahu seperti kita, maka tentu saja mereka tidak akan lakukan. Maafkan mereka. Jadikan mereka, tadi saya bilang, aset amal jariah anda. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya siapa? Tadi orang yang menahan emosinya,
Padahal dia bisa melampiaskan karena dia seorang guru, dia orang tua, dia bisa main pukul, main segala macam hukum. Tapi tidak. Dia dahulukan sifat kasih sayangnya, pemaafnya. Dalam ayat yang lain, Allah SWT memerintahkan dalam surah Al-A'raf ayat 199. Al-A'raf 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Peganglah sikap memaafkan. Apa? Pelongkan. Tapi dia jahat Ustaz. Iya. Tapi kan dia bodoh Ustaz. Iya. Kita juga tahu. Semua juga orang tahu. Tapi agama Anda, Allah Tuhan Anda mengajarkan Anda apa? Allah mengatakan khudil afwa. Peganglah sikap memaaf itu. Dah, begitu ada masalah, maafin. Ya. Dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf. Ajarkan mereka supaya mereka tidak salah lagi. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Maksudnya jangan jadikan mereka sebagai teman, tapi luruskan kesalahan. Juga dalam surah Al-Hijr ayat 85, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasfahis safhal jamil. Maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik. Awet muda berhasil akan mendidik. Itu luar biasa. Mendidik. Saya dapat kisah tentang Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, Imam Masjid Haram. Sekarang sudah 60 tahun lebih umurnya. Hafizahullah, beliau hafal Quran. Kalau baca Quran, siapa yang tidak suka suaranya? Saya pernah ke hutan Afrika, hutan di Irian, ya. Itu saya dengar masjid di sana tuh ada melantunkan tilawahnya Syekh Sudais. Saya sampai berpikir kalau Syekh Sudais tahu suaranya sampai di hutan-hutan Irian ditilawahkan, mungkin beliau menangis gitu. Luar biasa gitu. Salah satu kisah pernah dinukil oleh seseorang mewawancarai beliau sambil bertanya, apa kata kunci suksesnya Anda ini? Apa kata beliau? Dulu waktu saya kecil kalau saya nakal, ya, maka ibu saya mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Ibunya lagi marah, bukan malah marah, tapi dia malah mendoakan kebaikan. Dia mengatakan, pergilah ke Masjid Haram. Artinya, sekarang ke Masjid Haram terserah mau buat apa di Masjid Haram. Kalau sholat ikut sholat, ada ulama ikuti halakanya, tapi secara umum pergilah ke Masjid Haram. Semoga kau jadi imam haram. Selalu itu yang dinukil. Sambil tersenyum beliau mengatakan, itulah rahasia saya bisa menjadi imam. Banyak orang jadi imam Masjid Haram, tapi siapa yang dikenal? Pilihan dihitung jari, termasuk beliau. Hafizahullah. Baik teman-teman sekalian, tentu ini bahasannya panjang, saya langsung masuk ke sifat yang kedua. Yaitu tadi pemaaf, yang kedua adalah lemah lembut dan menjauhi sifat kasar. Bedakan antara tegas sama kasar, beda ya. Tegas itu lakukan ini, jangan lakukan ini, itu tegas. Boleh tegas. Rasulullah SAW tegas di beberapa hal. Kalau memang itu sudah sampai pada pelanggaran agama misalnya. Tapi bukan keras. Keras itu mata melotot, tangan melayang, kaki menendang. Mulutnya kotor mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Perhatikan bagaimana Aisyah menukil kisah atau riwayat bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, Inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut, maha lemah lembut. Dan dia mencintai kelemah lembutan itu. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unf. Dan dia memberi karena sikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada sikap yang keras. Artinya efek hasilnya beda. Lemah lembut dengan keras. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Dan juga segala sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Maksudnya selain lemah lembut. Apapun metode selain lemah lembut, maka akan efeknya beda dengan lemah lembut. Ya. Dan ini diriwayatkan, sudah disebutkan tadi oleh Bukhari. Ya. Atau dinukil sebelumnya ya. Kemudian Aisyah berkata juga, Nabi SAW bersabda, Idza aradallahu bi ahlil bait, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Ketahuilah, jika Allah menghendaki kebaikan pada satu keluarga, maka Allah akan memasukkan kepada mereka sikap lemah lembut. Hadis ini riwayat Ahmad, Bukhari, dan juga Al-Baihaqi. Jadi kalau di rumah Anda ada lemah lembut, tutur kata yang santun, suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat rumah tangga Anda. Ini luar biasa. Begitu juga dengan lembaga pendidikan tentunya. Ya.
Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu maha lemah lembut dan dia mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Ya, kalau anda tadi mengatakan, mungkin nggak kita pilih-pilih. Kata Nabi SAW, segala urusan. Kelemah lembutannya. Ini diriwayatkan juga sama oleh Imam Ahmad tentunya. Juga Ummul Mukminin radhiyallahu anha menukil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini maksudnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Alaikum birrifqi inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Bersikap lemah lembutlah, sungguhnya tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah, dan tidaklah dicabut dari segala sesuatu kecuali akan merusaknya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain di poin ini ya, sifat yang kedua itu lemah lembut, yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "May yuhramil rifqa yuhramil khaira kullah." Siapa yang telah terharamkan ya, memiliki sifat kelemah lembutan, dia memang tidak ada dalam dirinya, semuanya melotot, semuanya kasar, semuanya emosional, maka dia telah diharamkan atau terharamkan dari seluruh kebaikan. Sifat yang ketiga ya, yaitu penyayang. Penyayang ini artinya selalu ingin mendahulukan orang lain. Tadi kan lemah lembut ya. Penyayang. Dinukil dari Imam Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang pada anaknya. Anak kandungnya, anak tirinya, anak didiknya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami semua adalah orang-orang yang penyayang. Maka beliau SAW bersabda, seorang penyayang bukanlah yang menyayangi temannya semata, tapi menyayangi seluruh umat manusia. Jadi kalau anda maksudkan sayang hanya pada orang-orang tertentu yang anda hormati, maka berarti belum. Yang dimaksud di sini adalah yang menyayangi semua manusia, apalagi anak, apalagi pasangan, apalagi orang tua. Ya. Dan ini dinukil dari Abu Ya'la di dalam buku beliau. Baik, tentu di sini teman-teman sekalian cukup banyak dalil-dalilnya, tapi saya cukupkan. Kemudian yang keempat, ketakwaan. Ya, ketakwaan. Artinya kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk penting. Bagaimana kita kalau mau anak kita menjadi orang yang saleh dan saleha, anak didik kita menjadi begitu, kita harus lebih dulu takwa. Takwa ini maksudnya tunduk dan patuh kepada Allah. Dan ini perintahnya cukup banyak dari dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-ayat. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, patuh. Gitu. Juga dalam surah At-Talaq, ayat yang sudah masyhur, ayat 2 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari tempat tidak disangka-sangka, ya. Jadi bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada efek kepada anak-anak tersebut. Kita kalau bertakwa ini kayak mengerjakan perintah-perintah, meninggalkan larangan, anak-anak melihat maka mereka akan mencontohi masalah itu. Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, taatilah perintah Allah, hindarkanlah diri kalian dari perbuatan maksiat, maka dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk berzikir, niscaya kalian akan diselamatkan Allah dari neraka. Mujahid berkata, bertakwalah kamu kepada Allah dan berwasiatlah kepada anakmu dan keluargamu agar bertakwa kepada Allah. Ini seorang tokoh tabi'in. Qatadah juga berkata, hendaklah engkau memerintahkan mereka berbuat ketaatan, melarang dari perbuatan maksiat dan menegakkan agama. Hendaklah kamu menyuruh dan membantu mereka berbuat ketaatan dan engkau jauhkan mereka dari perbuatan kemaksiatan. Sayang sekali betapa banyak sekarang orang tua justru menjerumuskan anaknya pada kemaksiatan. Dari kecil yang ditanamkan itu adalah musik-musik, yang diadakan adalah artis-artis yang non-muslim, yang kecil ditanamkan tentang kisah-kisah kartun yang khayalan, yang isinya berantem, ya. Ini sering saya bahasakan di pengajian, kalau teman-teman yang sudah pernah dengar tidak asing itu. Kalau yang belum dengar tentu mungkin
agak kaget mungkin ya, tapi Anda coba renungi. Contoh kartun-kartun yang kita biasa suruh anak kita nonton atau biarkan nonton Tom and Jerry misalnya. Apa isinya? 20 menit atau setengah jam isinya adalah berantem antara kucing sama tikus. Apa yang terjadi kira-kira dalam kejiwaan anak kita pada saat mereka selesai nonton? Kalau Anda dudukkan dua adik kakak nonton kartun Tom and Jerry, setengah jam kemudian Anda tutup, Anda matikan, lihat apa yang terjadi. Mustahil mereka tidak berantem. Dan yang lebih bahaya lagi di situ, dinukil banyak sekali hal-hal yang berbahaya. Jatuh dari tangga, yang kena strom, yang ini seakan-akan tidak mati. Masih bisa lari-larian kejaran setelah itu. Kenapa Ustaz bisa tahu? Saya kok waktu kecil tahu, nonton kan. Dan saya, subhanallah, setelah belajar saya melihat, oh ini tidak boleh. Gitu kan. Khayalan. Berapa banyak kita selalu sibuk anak kita untuk menjadi tokoh-tokoh fiktif. Ya, ada Spiderman, ada Superman. Tidak ada orang-orang yang tidak ada. Tapi itu dilahirkan di khayalan anak-anak kita. Waktu dirilis film Spiderman pertama di Amerika, banyak sekali kisah kan, anak-anak diberikan orang tuanya baju, hanya ada yang jatuh dari apartemen, tapi nggak dinukil di berita karena takut nanti film ini nggak laku. Gitu. Anda coba telusuri, karena memang dibuat khayalan, jaring keluar dari tangan segala macam, padahal tidak ada. Kan tapi bagus filmnya Ustaz, memang bagus. Kalau nggak bagus nggak akan laku. Tapi Anda bicara masalah pendidikan, berapa banyak orang tua tidak menyadari masalah itu, tidak ada ketakwaannya. Dan menanamkan hal yang haram. Dia duduk nonton film-film barat, film-film action yang banyak mungkin ada ciuman, ada perempuan tidak pakai hijab, anak-anaknya duduk di sebelahnya sambil nonton. Anda jangan pikir anak-anak kalau sedang bermain tidak memperhatikan ya. Mereka sangat jeli, bahkan lebih jeli daripada kita. Saya pernah berbicara dengan istri di rumah. Kemudian setelah itu subhanallah anak ini diam. Setelah itu dia bicara, datang kepada seorang tamu di rumah, lalu dia ceritakan. Kalau ada cerita begini loh, padahal itu cerita, dia pada saat itu diam. Ternyata dia sedang mencerna apa yang sedang kita sampaikan. Maka bertakwa kepada Allah SWT. Anda kalau lihat cuplikan ciuman di film, bagi Anda dewasa itu sudah maksiat kepada Allah, itu dosa, nggak boleh. Tapi sekarang kalau Anda lakukan, mungkin Anda dewasa, Anda minimal Anda akan mengatakan, oh itu cara orang barat. Maksimalnya Anda terpengaruh untuk melakukan juga perbuatan kemaksiatan yang sama kan. Tontonannya akan menarik kan gitu. Tapi anak-anak Anda apa yang terjadi? Oh ternyata kalau saya sudah dewasa saya harus begitu. Saya harus punya pasangan, saya harus punya begini dan begitu. Saya pernah bertamu di rumah salah satu kerabat. Kemudian ada tamu datang, kami duduk begitu. Terus tiba-tiba tamu ini kebetulan juga bawa anak kecil perempuan. Yang punya rumah ini punya anak kecil laki-laki. Setelah lama kita ngobrol, tiba-tiba orang tuanya mengatakan, mana si fulan, dia cari anak laki-lakinya. Kemudian dia berdiri, dia masuk ke dalam kamar, ditemukan anaknya laki-laki sedang di atas ranjang dia, menutup selimut dan anak tamu tadi yang perempuan itu ada di bawahnya yang sedang ditimpa oleh dia. Kira-kira dari mana anak ini menangkap? Oh, anak itu umurnya 3 tahun pada saat itu. Karena dia menyaksikan orang tuanya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus hati-hati dengan masalah seperti ini, teman-teman sekalian. Yang kelima, yang ciri yang baik adalah berdoa yang baik buat anak-anak. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Tadi sudah contoh salah satunya Syekh Sudes tadi ya. Bagaimana ibunya pada saat marah pun justru mendoakan yang baik. Pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Dikabulkan oleh Allah SWT. Teman-teman, coba sekarang hindarkan kalimat negatif. Kamu nakal, sok tahu, kamu ini bodoh, atau apalah. Mungkin tidak asing bagi para pendidik dan juga para. Ini tidak baik sama sekali. Apa hasilnya? Apa yang Anda harapkan dari kalimat itu? Yang ada, dia makin merasa, oh iya saya bodoh, oh iya ya saya begini, oh iya ya saya begitu. Kan begitu, tidak mendidik sama sekali. Apanya? Kenapa nggak doakan kebaikan? Semoga Allah berikan kau hidayah. Semoga Allah berikan kau pemahaman. Semoga kau berubah. Semoga kau menjadi tokoh masyarakat. Semoga kau menjadi hafidh Quran. Semoga, kenapa nggak doa itu? Doa yang baik teman-teman sekalian. Karena doa ini mustajab, kita tidak tahu. Ya. Di dalam sebuah hadis, renungi baik-baik hadis ini teman-teman sekalian. Sabda Nabi SAW, La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an, fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Misal Anda lihat di cermin, kok saya jelek ya? Padahal ini ciptaan Allah. Anda cantik, Anda gagah. Walaupun Anda melihat itu jelek, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menunggangi badan ini kok. Ya kan? Jangan doakan keburukan. Naik mobil sedikit saja ya, mogok mobil atau apa? Sial.
Apalah sial, apalah sial. Selalu gitu. Membodoh-bodohi diri, mendoakan buruk. Ini kan jadi doa semua. Untuk apa kalimat buruk keluar? Stop. Kalimat buruk berhenti. Kalimat baik saja. Ya. Jangan kalian mendoakan keburukan buat diri kalian. Jangan kalian mendoakan keburukan terhadap anak kalian. Kau ini nakal sekali. Menyesal saya melahirkan kau. Apalah kalimat-kalimat buruk. Dan jangan kalian mendoakan keburukan terhadap harta kalian. Tadi mobilnya sial, rumahnya, apa sih ini motor, gitu. Selalu dianggap remeh. Jangan sampai kalian bertepatan pada saat mengucapkan itu dengan saat dimana Allah bila diminta satu permintaan, dengan saat itu maka Allah mengabulkan. Maksudnya jangan sampai itu waktu mustajab. Ya. Dan ini dinukil oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, jangan sampai malaikat melewat dan mengaminkan lalu terjadilah. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya, terutama para ibu-ibu ya. Lebih baik karena banyak interaksi sama anak, mungkin karena ayah banyak di waktu di luar rumah, maka mungkin mereka tidak melewati banyak hal-hal yang mungkin kita anggap tanda kutip pelanggaran-pelanggaran anak, jatuhkan gelas, jatuhkan piring, jatuhkan ini, apalah segala macam. Padahal itu mereka tidak tahu. Teman-teman sadarkan diri kita, kalau kita menjadi mereka, ya, atau mereka menjadi kita, apakah mereka akan jatuhkan gelas itu? Kan tidak mungkin. Mana lebih Anda sayangi? Gelas yang pecah atau anak Anda? Kadang-kadang anak dipukul sampai memar hanya kena gelas. Gelas bisa Anda beli, anak nggak bisa. Ada seorang ayah baru beli mobil, bersihkan mobilnya, lalu kemudian anaknya datang pegang beberapa alatnya yang kebetulan atau tangannya belepotan gitu. Kemudian dipegang mobil yang baru habis dicuci. Karena marah diambillah satu besi yang dipakai untuk membuka ya atau memperbaiki mobilnya, dipukul tangan anaknya sampai patah. Akhirnya anak itu patah tangannya. Menangis-nangis, baru nyesal, bawa ke rumah sakit, dioperasi. Kenapa Anda lebih sayang mobil Anda daripada anak Anda? Bagaimana bisa? Mobil bisa dibeli, masih bisa dibersihkan lagi. Gelas masih bisa dibeli, sendok masih bisa dibeli. Berikan pendidikan agar mereka faham dan mereka akan juga mendidikkan itu kepada orang lain. Ya. Kalau ada orang-orang soleh yang temui, minta supaya didoakan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha dalam sebuah kisah dinukil. Ini Ummu Sulaim ibunya Anas ibn Malik. Anda kalau baca Anas ibn Malik ini, Anas ini termasuk salah satu dari sekian banyak sahabat yang banyak menukil hadis. Di antaranya beliau nukil kisah ini. Beliau mengatakan bahwasanya Ummu Sulaim ibuku pernah berkata, wahai Rasulullah, Anas ini anakku menjadi pembantumu. Aku bawa supaya dia membantu kamu dan biarkan dia belajar, didik dia apa saja. Maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikan. Untuk dia doakan kebaikan. Jadi minta agar Ummu Sulaim minta agar Nabi SAW doakan Anas kebaikan. Maka Nabi SAW doakan, Allahumma akthir malahu wa waladah wa barik fima a'taitah. Ya Allah, berikanlah kepada Anas harta dan anak yang banyak dan berkahilah apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya. Dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik dikatakan Ummu Sulaim membawaku. Kata Anas bin Malik, ibuku Ummu Sulaim membawaku kepada Rasulullah SAW dan menutupi badanku dengan setengah tudungnya dan setengah selendangnya. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ini Anas anakku. Aku membawanya kepadamu untuk menjadi pembantumu. Biarkan dia tinggal sama anda. Biarkan dia didik dengan cara anda. Maka berdoalah kepada Allah untuknya kebaikan. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah untuk Anas harta dan anak yang banyak. Maka Anas menceritakan dirinya mengatakan, demi Allah, hartaku banyak melimpah dan sungguh anak cucuku sampai 100 orang pada hari ini. Jadi beliau menukil kisahnya gitu. Ini luar biasa gitu. Dan terlalu banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman, jangan pernah ya mendoakan kata-kata yang tidak baik. Harus dengan baik gitu kan. Harus dengan baik. Ya, termasuk juga memilihkan nama-nama yang baik. Ini masuk dalamnya. Ya. Walaupun ini poin sendiri sebenarnya memiliki nama yang baik ya. Kita bisa masukkan di poin yang ke 6 ya. Yaitu ya, memiliki nama-nama yang baik. Nabi SAW menyuruh kita memiliki nama-nama yang baik. Bahkan beliau menukar nama-nama buruk sahabat. Kalau memang maknanya buruk pada nama-nama yang baik. Dan beliau mengatakan, Ahabul asma'ilallah. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Kemudian Anda bisa pilih nama nabi-nabi. Kalau anak laki-laki ya. Kalau perempuan Anda bisa, misalnya Adam, Hud, Saleh, Shu'aib. Dan saran saya, Anda memilih satu nama saja. Kebiasaan kita di Indonesia ini, harusnya kita bisa mengubahnya. Seringkali satu orang namanya sampai 3 komponen atau 4 komponen. Gitu kan?
Lebih baik dihindari. Anda lihat nama-nama para nabi satu. Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Musa, Isa, Muhammad, dan seluruh nabi-nabi alaihi wasallam. Satu nama. Kalau kita Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil nih? Kadang-kadang sudah nama bagus-bagus begini pun, ya, masih dipanggil dengan nama-nama ejekan. Nama-nama yang tidak baik. Gendutlah, inilah, itulah, apalah, segala macam. Dan itu dijadikan sebagai bahan olokan. Subhanallah. Ini bisa jadi doa buruk teman-teman sekalian. Namakan nama baik. Pernah Nabi SAW mau minum susu unta. Mau disuruh perah susu unta. Beliau mengatakan, siapa yang memerah buat kami? Ada satu orang berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Apa yang terjadi? Nabi tanya pertama kali, namamu siapa? Ditanya namanya. Maka dia mengatakan, Mur. Mur itu pahit. Maka kata Nabi SAW, duduklah. Nabi nggak mau diperahkan susu oleh orang yang bernama pahit. Kemudian, Nabi SAW mengatakan, siapa yang memerah buat kami? Berdiri orang kedua. Nabi SAW tanya, siapa namamu? Dia bilang, Harb. Harb itu perang. Kata Nabi SAW, duduklah. Gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang memerah buat kami? Maka yang ketiga berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapa namamu? Dia mengatakan, Aish. Hidup maksudnya. Kata Nabi SAW, perahlah buat kami. Begitu luar biasa. Nabi SAW pernah lewat teman-teman di sebuah tempat, ada 2 gunung. Cuma lewat. Sebelum lewat 2 gunung ini harus dilewatin gitu ya. Maka dia lewat, kebetulan akan lewat di situ. Nabi SAW tanya, siapa yang tahu nama atau julukan 2 gunung ini? Ada sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Yang sebelah kanan, Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Ya. Yang sebelah kiri, Mukhzi. Mukhzi itu penghina. Artinya orang di situ iseng kasih nama. Ini pohon ini, gunung ini. Padahal gunung itu tidak ada namanya sebelumnya. Tapi dikasih nama buruk. Apa yang terjadi? Nabi SAW suruh cari jalan lain. Nggak mau lewat di situ karena buruknya namanya. Perhatikan ini teman-teman. Luar biasa gitu ya. Kemudian yang ketujuh, lemah lembut dalam bermuamalah. Ini sebenarnya mirip dengan tadi ya, sifat dengan lembut ya. Tapi di sini yang tadi yang sebelumnya adalah lemah lembut di dalam perkataan ya. Kalau di sini dalam muamalah sebenarnya ya. Dalam muamalah ini disendirikan juga oleh para ulama. Artinya lemah lembut dalam bermuamalah ini atau oke, kita langkai saja ini, kita anggap sudah masuk dalam lemah lembut tadi ya. Kemudian kita masuk saja di poin yang ketujuh, yaitu menjauhi sifat marah. Langsung saja ke sifat marah ya, kita sudah cukupkan dengan tadi itu lemah lembutnya. Sifat marah teman-teman sekalian. Nah marah ini harus dikontrol emosi itu. Ya. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW hanya marah kalau pelanggaran agama terjadi, itu pun marah beliau niatnya karena kebaikan. Tapi sering kali beliau menasihat, ada pernah sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah wasiatkan saya. Supaya saya hidup bahagia, tentram, dunia akhirat. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Apalagi Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. 3 kali Nabi SAW mengatakan itu. Dan itu disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Ahmad. Juga dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah, kau akan dapat surga dengan itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Tabarani. Saya teringat anak saya, Uwais, hafizahullah, semoga Allah jaga beliau. Sekarang umurnya sudah 7 tahunan, anak laki-laki. Waktu awal saya masukkan di sekolah gitu, ada hafalan hadisnya gitu. Nah hadis ini disebut, diajarkan di sekolah. Ya. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga gitu. Jadi dia, kalau dia main sama adiknya mulai marah, dia sampaikan, ada hadis loh, la taghdab walakal jannah. Dan dia pernah bilang juga sama ibunya gitu. Pada saat ibunya sedikit mungkin marah dengan beberapa sikapnya, dia mengatakan, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga gitu. Nah sekarang kami pun kadang-kadang bercanda sama dia. Kalau dia sedikit ada marah sama adiknya, wais, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu. Dia tersenyum. Dan ini satu hal yang luar biasa gitu kan. Jadi kita biasakan tidak terbawa dalam arus emosional itu. Baik teman-teman sekalian, kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah bersikap adil. Ini juga penting dan tidak pilih kasih. Ya. Dinukil bahwasanya ada seseorang yang bernama Bashir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dia punya beberapa orang anak, tapi ada satu anaknya namanya Nu'man. Nu'man ini sangat bakti dengan Bashir, lebih daripada saudara-saudaranya. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Si Bashir datang, si ayah datang mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya Nu'man, saya mau kasih sesuatu dia. Maksudnya karena dia lebih bakti daripada saudaranya yang lain. Saya mau minta Anda jadi saksi. Apa kata Nabi SAW? Apakah kau lakukan itu pada anakmu yang lain? Dia bilang tidak ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, kalau gitu saya nggak mau jadi saksi. Lalu Nabi balik bertanya kepada Bashir, mau nggak kau anak-anakmu berbakti secara rata, sama semua? Dari yang pertama sampai yang paling bungsu, semuanya sama. Laki-laki perempuan sama baktinya dengan kau. Atau kepadamu, kata Bashir, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu adillah dalam pemberian kepada mereka. Bermuamalah pun begitu. Hati-hati teman-teman. Cium pun usahakan adil. Saya kadang-kadang subhanallah kalau mau terapkan ini, kalau anak-anak pada datang di rumah, saya kalau cium yang satu, saya langsung tanya pada istri saya, mana si fulan, anak kita yang lain. So saya datang saya ciumin juga. Takutnya nanti Allah hisap gitu loh. Saking hati-hatinya. Anas bin Malik berkata, ada seorang laki-laki berada di depan Nabi SAW, lalu putranya datang kepadanya. Lalu dia menciumnya dan mendudukkannya di atas pahanya. Anak laki-laki datang. Kemudian datang putrinya, anak perempuannya. Lalu dia dudukkan di hadapannya, dia tidak pangku. Maka kata Nabi SAW, kenapa engkau tidak menyamakan antara keduanya? Itu luar biasa ya. Berarti harus sama di sini. Nah beda antara warisan dengan hibah. Pemberian itu teman-teman sekalian harus rata. Adil. Ya, rata semuanya. Sama teman-teman di lembaga pendidikan. Rata dalam, jangan milih kasih. Jangan karena ini pintar, lalu anda pilih kasih dengan tidak. Justru yang tadi saya bilang yang masih bodoh menurut anda itu, anda jadikan dia supaya pintar. Itu baru anda sukses di poin itu. Nah itu penting sekali. Bagaimana kita bisa mengubah orang untuk menjadi lebih baik sehingga kita bisa panen amal jariah. Itu penting teman-teman sekalian. Kemudian yang tidak kalah penting juga teman-teman sekalian adalah kita tutup dengan ini karena waktu asar ya. Sumber pedoman pendidikan. Ya. Yang pertama Al-Quran teman-teman sekalian. Jangan pernah luputkan Al-Quran daripada anak-anak kita. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran selalu saya ingatkan. Ajarkan mereka membaca Al-Quran. Ya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, barang siapa membaca Al-Quran sebelum umur balik, udah lancar baca Quran, ya, udah mulai menghafal, maka dia termasuk orang-orang yang diberikan hikmah di masa kecil. Begitu juga Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya, dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan memberi syafaat kepada 10 dari anggota keluarganya yang telah divonis masuk neraka. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Ini luar biasa. Apa membuat anda ragu tentang Al-Quran? Renungi firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba' ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan Al-Quran. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Kita sayangkan sekali sekarang teman-teman sekalian, selalu di pendidikan itu dibedakan antara mana yang pendidikan umum, mana pendidikan agama. Kalau pendidikan umum tidak akan dipelajari Al-Quran. Ini aneh sekali. Ini aneh sekali. Di Mauritania saya dengar berita teman-teman sekalian, walaupun dia dokter, walaupun dia insinyur, walaupun dia jurusan-jurusan umum, tapi mereka tuh hafal Quran 30 juz. Mereka kalau duduk di majelisnya, yang mereka bicarakan adalah sebab turunnya ayat ini, perkataan sahabat, ada hadits yang menguatkan ini. Mereka tidak bicara tentang ilmu umumnya. Itu hanya pelengkap bagi mereka, tapi agama nomor satu. Dan kita sayangkan juga teman-teman sekalian, menyedihkan sekali, saya selalu menangkap lembaga pendidikan Islam, seperti misalnya pesantren ya, seperti tempat pembuangan saja. Orang tuanya kalau lihat anaknya nakal, nanti ayah atau ibu masukkan kau di pesantren ya, seakan-akan pesantren tempat pembuangan, penjara buat anak-anak nakal. Subhanallah. Harusnya anda dahulukan sekolah-sekolah Islam, baru kemudian kalau tidak lolos, baru anda masukkan ke sekolah umum. Lebih parah lagi ada orang memasukkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga orang non-muslim, kafir. Katolik lah dan segala macam dengan alasan lebih bagus kurikulumnya. La haula wala quwata illa billah. Mana lebih baik daripada Al-Quran teman-teman sekalian. Saya pernah masuk pesantren, azan disuruh ke masjid, di kelas kita dengarkan Allah berfirman, kita diajarkan at-tajwid, kita diajarkan makna-makna tadabbur ayat Al-Quran, kita dikasih hafalan Quran, kita dikasih hafalan bacaan sholat dan segala. Itu yang menolong kita. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW. Ikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Ini harus dinukil untuk kita. Selalu ajarkan teman-teman, Rasulullah bersabda, selalu begitu. Dan biasakan selalu bilang sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali dalilnya teman-teman sekalian. Menit tinggal 5 menit lagi waktu asar, maka saya harus ringkaskan. Yang jelas teman-teman, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pendidik.
Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku bisa masuk surga kecuali yang menolak. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang menolak untuk masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mengikutiku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku tidak mau ikut petunjukku, maka dia telah menolak. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari. Gitu. Tentu banyak sekali yang harus diperhatikan dalam poin ini, tapi yang jelas Anda ambil pesannya di sini. Yang ketiga teman-teman adalah jalan para salafus salih. Nukil kepada mereka kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi. Ya. Kisah-kisah Nabi dulu, kemudian kisah para sahabat Nabi. Terlalu banyak pendidikan yang harus kita tanamkan dalam masalah ini. Ya. Nukil kisah para sahabat saleh. Ya, ini penting sekali. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah biasakan mereka, setelah yang keempat ya, menghadiri majelis ilmu dan ulama. Selalu begitu. Imam Ahmad terbentuk menjadi pribadi yang luar biasa, itu dikarenakan ibunya luar biasa. Selalu menyuruh hadir di ulama sini, ulama itu, ulama ini. Dan akhirnya menjadi ulama adab. Berapa banyak dipanen oleh ibunya. Gitu kan. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, dan ini tidak kalah penting sebagai penutup adalah sandingkan dengan orang-orang saleh, lingkungan yang saleh. Anda sebagai orang tua punya hak untuk bisa melatih mereka atau membentuk mereka untuk berteman dengan siapa. Ya, lembaga pendidikannya, teman-teman bergaulnya, tempat mereka kumpul, maka itu harusnya orang-orang saleh. Dan itu Anda bisa temukan di masjid tentunya, di majelis-majelis ilmu, bukan di tempat lain.